Halo Moms, perkenalkan nama saya Intan Sukoco. Saya adalah entrepreneur dan juga penyanyi keroncong Indonesia. Dan saya adalah Mother and Beyond Mom of the Month Juni 2026. Tantangannya menjadi penyanyi keroncong adalah untuk bisa mengembangkan dan juga mempertahankan musik keroncong itu sendiri. Karena kadang-kadang kita udah terlalu terlena dengan mencoba untuk explore musik keroncong sampai lupa pakemnya. Nah itu juga pesan buat kita semua untuk bisa tetap mempertahankan pakemnya alias originalitasnya. Tapi harus memang kita mengembangkan dengan cara masing-masing dan tetap jadilah diri sendiri. Awalnya aku nyanyi keroncong tuh sebenarnya awalnya aku tuh nggak boleh, tapi karena niat dan semangat aku dan meyakinkan ibu untuk bisa terus menjalankan musik keroncong dan berusaha untuk terus mempertahankan dan mengembangkan, itu juga butuh effort. Salah satunya aku itu harus lulus dulu S1 sarjana, baru akhirnya aku bisa diberikan kesempatan oleh ibu saya untuk bisa memperdalam dan bisa terjun ke dunia musik keroncong. Tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin. Caranya adalah salah satunya untuk kita tetap membuka wawasan kita. Salah satunya dengan kita berkolaborasi, belajar genre baru, dan juga sering-sering deh ngumpul sama para Gen Z mungkin ya. Dan memang dengan kondisi sekarang itu, kita harus bisa semakin teliti dan kita tuh udah diberikan ruang seluas mungkin untuk bisa kita terjun mana-mana aja sih yang cocok sama kita dan mana-mana aja sih yang keren banget untuk dikolaborasikan. Jadi mari kita berkolaborasi. Sebenarnya sih bukan beban ya, tapi menjadi motivasi untuk bisa menunjukkan bahwa kita berdua ini dibesarkan dan dilahirkan di era yang berbeda. Itu yang penting. Jadi kita mempunyai warna dan cara sendiri untuk bisa memberikan warna di musik keroncong. Jadi ada yang bilang, Sundari Sukoco pakem banget, Intan kok modern banget. Kebetulan memang kita lahir di masa yang berbeda, jadi nggak ada salah untuk kita tetap mengedepankan era-era yang memang kita ini bertumbuh bersama. Jadi ya musik keroncong harus bisa bertumbuh dan berkembang. Pengalaman manggung paling berkesan itu sebenarnya banyak ya. Tapi kalau aku bisa cerita, aku pernah suatu kehormatan aku bisa membawa musik keroncong ke Korea Utara. Korea Utara, ya. Aku juga awalnya kaget banget untuk bisa membawa musik keroncong ke sana dan alhamdulillah Indonesia berkesempatan di sana menyanyikan lagu keroncong Indonesia, Bengawan Solo dan juga beberapa lagu Korea Utara yang aku harus belajar. Memang challenging. Memang biasanya kan bilang kayak, aduh susah banget nih lagu Korea. Tapi itu bisa menjadi motivasi untuk kita belajar baru dan tidak berhenti di pakemannya aja. Jadi nggak ada salahnya untuk kita keluar dari jalur kita untuk belajar yang baru. Kolaborasi, aku kepingin sama Dia Muse. Kenapa? Karena kayak lagu-lagu dia yang siapa sih nggak tahu ya itu, dan juga malu-malu aku tuh ngerasa kayak ada semangat dari Gen Z ini untuk bisa mengangkat hipdut tetapi bisa make it in electronic music gitu loh. Dan gak ada salahnya untuk keroncong bisa sisipin, karena apa, di saat kita bisa menikmati gak ada salahnya kita belajar, oh ini budaya kita, oh ini udah musik keroncong. Jadi kayaknya boleh banget nih kita kolaborasi. Wah, kalau ada pertanyaan seorang ibu saya sampai merinding. Karena memang menjadi seorang ibu itu challenging. Aku nggak bisa bilang kayak happy terus atau sedih terus. Ini memang dua-duanya ini yin and yang gitu loh. Dan aku merasa kedua sisi seorang ibu saat senang ataupun sedih itu harus dirayakan ya gitu. Karena aku akhirnya sekarang sebagai anak dan seorang ibu tuh bisa melihat, wah pencapaian ibu saya, pencapaian beliau sampai di jenjang melepaskan saya di pernikahan seperti itu. Wah itu perjalanannya luar biasa dan saya baru tahu setelah saya menjadi seorang ibu gitu. Jadi bisa dibilang menjadi seorang ibu itu adalah pengalaman yang saya semangat banget untuk mempelajari lebih dalam dan juga bisa untuk selalu optimis bahwa
semua ini akan berjalan sesuai dengan apa yang sudah dituliskan, tapi tetap harus semangat untuk bisa berada di anak-anak kita ini jadi lebih semangat dan jadi role model mereka. Quality time itu penting, kita harus bisa bikin waktu. Karena ada istilah tuh kita membuat waktu atau ada waktu. Kalau ada waktu itu kan ya udah ada nih, ya udah ada deh nih sore ya. Tapi kalau kita kayak yuk siang kita bikin waktu. Jadi kita seberapa penting sih keharmonisan, kedamaian keluarga kita, yaitu harus kita sendiri yang mulai. Karena apa? Kebahagiaan itu adalah mulai dari diri sendiri. Jadi kenapa enggak untuk kita membuat kebahagiaan dari diri sendiri dulu. Cinta dan keluarga, jadi bisa dibilang keluarga itu ada dua ya. Keluarga di mana kita satu darah, yaitu orang tua kita, dan juga keluarga yang kita pilih, yaitu suami kita. Jadi bisa dibilang memang pernikahan itu adalah sesuatu hal yang masih kita pelajari, masih aku pelajari, dan di sini aku merasakan cinta dari keluarga besar itu memang tidak lepas dari support mereka, kehadiran mereka, dan juga bisa dibilang aku udah bisa berada di sini juga karena mereka. Dan nilai-nilai yang baik dari keluarga aku itu yang aku sekarang sampaikan kepada suami dan anak aku, dan semoga dengan perbedaan kita dibesarkan, background kita segala macam itu bisa bersinergi. Jadi walaupun ini ada yang kurang, ini ada yang lebih, nah kita di situ saatnya menjadi satu dan saling deh kita cari jalan keluarnya. Pesannya adalah support system itu penting ya. Jadi walaupun memang di sekitar kita kurang support gitu ya, di dalam kondisi atau pekerjaan yang kita lakukan, itu lebih kepada kita yang harus menciptakan sendiri gitu. Kenapa? Kita harus bisa menunjukkan bahwa kita happy nih, aku happy nih nyanyi gitu loh. Jadi aku pulang kerja, aku share di sosial media, dan aku juga cerita bahwa ini hal yang aku sukai gitu loh. Jadi bisa dibilang apa yang kita tunjukkan tuh bisa memberikan aura dan energi yang positif buat mereka, akhirnya mereka tuh tahu gitu loh. Dan juga jangan lupa untuk bisa bagi waktu sih gitu. Projectnya aku kepingin bisa bawa musik keroncong lagi keliling dunia ya gitu loh. Salah satunya ya Korea Utara udah pernah, dan aku kepingin bisa bawa keroncong lagi, bisa ke Amerika Utara atau ke luar negeri lainnya gitu loh. Karena memang musik keroncong itu sangat banyak banget yang bisa digali, sangat banyak banget yang bisa dikulik istilahnya. Jadi kenapa nggak sih kita untuk kolaborasi lagi, dan juga di pemerintah untuk bisa semakin memberikan ruang pada kami, musik keroncong itu harus semakin diangkat gitu. Thank you for watching moms. Jangan lupa baca ceritaku di www.motherandbeyond.id.